Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera kita semua. Pada sore ini Senin 20 Juli 2020 kami dari Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Provinsi Kalimantan Selatan menyampaikan beberapa informasi terkait dengan update penanganan COVID-19 di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Dengan adanya keputusan Menteri Kesehatan nomor 413 tentang pencegahan dan pengendalian COVID-19, ada beberapa istilah atau nomenklatur baru terkait dengan pengistilahan yang selama ini kita kenal, seperti ODP, PDP, OTG dan lain sebagainya. Oleh karena itu saat ini kita semua menyesuaikan dengan istilah-istilah itu, tetapi tidak hanya istilah-istilah, namun juga beberapa strategi-strategi di dalam upaya-upaya kita dalam menangani COVID-19, terutama di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Oleh karena itu ada beberapa istilah, diantaranya adalah istilah suspek. Jadi suspek merupakan suatu istilah yang dikenakan kepada orang yang dengan infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, dan diantaranya 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau pernah berada di suatu wilayah yang ada transmisi atau penularan lokalnya. Atau bisa juga orang dengan salah satu gejala dari ISPA dan pada 14 hari terakhir sebelum timbulnya gejala itu memiliki beberapa riwayat kontak dengan kasus yang terkonfirmasi atau probable. Atau bisa juga orang dengan ISPA berat atau pneumonia berat yang membutuhkan perawatan di rumah sakit dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran-gambaran klinis yang lebih meyakinkan. Nah, kemudian juga ada beberapa istilah lain, diantaranya adalah probable. Nah, kasus probable ini adalah kasus suspek yang dengan ISPA berat, ya, atau dengan gangguan pernapasan, ya, atau dengan bermasalah dengan pernapasan. Kemudian juga dalam kondisi misalnya hal-hal yang memberat atau yang bersangkutan meninggal, dan dengan gambaran klinis yang menyakitkan terkait dengan COVID, yang tentu saja ini berdasarkan hasil diagnosa dari dokter yang menangani, dan belum ada hasil pemeriksaan laboratorium atau real time PCR-nya. Nah, itulah yang disebut dengan probable. Kemudian ada juga istilah kasus atau konfirmasi. Kasus konfirmasi ini adalah seseorang yang dinyatakan positif terinfeksi virus COVID-19 yang ada dibuktikan hasil dari pemeriksaan laboratorium RT-PCR atau real time PCR. Dan kasus konfirmasi ini dapat dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama adalah kasus konfirmasi dengan gejala, tadi yang kami sebutkan gejala-gejala yang ada. Di antaranya adalah gejala-gejala yang terkena ISPA, kemudian gejala-gejala pneumonia, dan beberapa gejala-gejala mengikuti lainnya. Kemudian juga ada kasus yang terkonfirmasi tanpa gejala atau yang kita sebut dengan asimptomatik. Nah, itu adalah istilah yang disebut dengan konfirmasi. Dan ada lagi satu istilah yang juga dikenal dengan istilah kontak erat. Nah, kontak erat adalah seseorang yang memiliki riwayat kontak dengan kasus, apakah kasus itu yang probable atau kasus itu sudah terkonfirmasi COVID.